Kira-kira Liga 1 sepak bola dan Liga futsal di Indonesia untung nggak ya? Mari cetak banyak gol bersama kami di sini. Toko sepatu terbaik selalu membawa bahagia. Selamat datang di Top Score. Cari sepatu apa? Hai, pasti banyak banget yang pengen tahu sebenarnya dari mana sih keuntungan yang didapatkan dari sebuah klub sepak bola? Sini gue jelasin. Buat yang belum tahu, sebuah klub itu sebenarnya adalah bisnis. Jadi, buat lo semua, seorang fans klub adalah aset utama dari sebuah klub. Oleh karenanya, pasti fans klub suaranya pasti sangat didengarkan oleh sebuah klub. Tapi apakah fans klub menyumbang pemasukan terbesar untuk sebuah klub? Ternyata tidak. Berikut akan gue ceritakan klub itu untungnya dari mana sih. Yang pertama itu didapatkan dari hak siar. Ya, lo harus tahu bahwa semua yang lo tonton di televisi itu ada komersialisasinya atau ada nilai komersilnya. Yang mana, semisal lo menonton match, friendly match aja misalkan Indonesia lawan Argentina kemarin, yang mana hak siarnya itu dipegang oleh salah satu stasiun TV, dan salah satu stasiun TV itu bisa menyiarkan match tersebut bukan gratis dan bukan tanpa pamrih gitu. Jadi dia harus membeli hak siar tersebut untuk mendapatkan memegang lisensi atas match tersebut. Dan match tersebut kan udah ada harganya, lalu ditawarkanlah ke iklan-iklan, ke produk-produk, mungkin nanti Top Score mau ngiklan ke match-match kayak gitu, ya itu kita bayar lagi. Jadi dari sana nilai komersilnya. Gua ambil contoh dari Liga Inggris. Liga Inggris itu punya harga untuk hak siar. Jadi untuk mendapatkan hak siar dari Liga Inggris itu mahal harganya dan dia paling mahal di dunia. Karena apa? Karena penontonnya paling banyak si Liga Inggris ini. Nah, terus tadi kan pertanyaannya klubnya dapat dari mana? Nah, ternyata si Liga Inggris ini ketika hak siarnya dibeli oleh salah satu stasiun TV atau beberapa atau sekumpulan stasiun TV dari seluruh dunia setelah membayar ke panitianya Premier League, panitia Premier League itu mengalokasikan budget dari pembelian hak siar kepada semua klub. Canggih kan? Kepada semua klub, tapi porsinya cuma 50%. 50%-nya dibagi rata, 25%-nya buat hadiah, 25%-nya dibagi untuk per match. Jadi dicicil kayak gitu. Nah, itu adalah pemasukan pertama dari sebuah klub. Berikutnya pemasukan buat klub adalah match day ticketing. Nah ini sebenarnya analoginya adalah pemasukan yang pasti karena dalam satu musim match itu udah terukur berapa kali match. Dan ini analoginya adalah ketika lu masuk, ketika stadion itu full maka pemasukannya full. Dan ketika stadionnya semakin besar maka pemasukannya lebih banyak. Dan oleh karenanya sebenarnya harga tiket itu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan match. Biasanya dari si klub ini akan menyesuaikan harga tiketnya tergantung dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan. Maka dari itu kalau lu bener-bener fan, ya gimana ya? Ya kalau harga sih ya udah, hitung-hitung lu mendukung sesuatu, ya lu harus ada harga yang harus dibayar lah. Dan juga lu nggak usah nunggu jebolan sih. Oke, contohnya waktu gua nonton bola ke Liverpool, gua ngelihat memang stadion Liverpool lagi dipugar. Itu supaya daya tonton si Liverpool semakin banyak. Karena ketika dia menambah 2000 seat, maka udah kebayang tuh setiap seat yang ada di kursi tersebut itu berapa harganya. Dan lagi kalau lu tahu di stadion-stadion di Inggris sana, mereka tuh punya hospitality, punya karakter ini itu. Bahkan sampai hospitality itu waktu itu gue pengen kesana itu satu matchnya 4 juta rupiah. Ya lumayan worth it lah untuk bisa ketemu sama legend dan lain-lain. Cuma 4 juta kok untuk lu bisa nonton Liverpool secara langsung dari posisi yang mantap. Nggak mahal-mahal banget. Selain itu, di Inggris tuh sampai ada kebijakan match itu nggak disiarin secara live. Karena apa? Karena menuntut para fans klub untuk bisa nonton langsung ke stadion. Bayangin, supaya stadion isinya penuh. Supaya tahu ya, lu ke Inggris lah. Yang berikutnya, commercial activities. Nah, commercial activities itu adalah misalkan contohnya gue kasih tahu ya, ada sebuah klub, dia melakukan tour. Dan di tour tersebut ada banyak sponsor, ada commercial activities, dan lain-lain. Maka itu adalah salah satu pemasukan. Tapi dari data yang gue baca, commercial activities ini tidak terlalu banyak, alias tidak terlalu besar kontribusinya buat pemasukan klub.
Yang berikutnya adalah penjualan jersey atau penjualan merchandise. Penjualan merchandise ini bisa lo dapatkan, ya ini kalau belinya ori ya. Kalau belinya KW ya nyampenya nggak tahu kemana gitu kan. Tapi kalau lo belinya ori itu semua nyampe ke si pemilik klub. Dan juga si merchandise ini sebenarnya kalau misalkan lo belanja ke store merchandise-nya di stadion tersebut itu banyak banget Tops. Sampai mug, sampai pin, sampai apa, banyak banget, sampai rubik, sampai bantal. Pokoknya banyak banget merchandise yang disiapin oleh sebuah klub untuk bisa memenuhi transaksi dan variasi dari kecintaan fansnya pada saat berkunjung ke stadion atau pada saat mendukung klub tersebut. Nah, oleh karenanya sebagai sebuah fandom atau fans club dari sebuah klub, gue menyarankan lo semua untuk membeli yang original. Termasuk misalkan Timnas Indonesia. Atau termasuk misalkan lo sekarang lihat di Liga Futsal Profesional atau di Liga Indonesia. Karena apa? Karena harga yang lo bayarkan itu sebenarnya bukti konkret daripada lo bacot doang dukung klub lo di sosmed, di lalala lili sampai ribut. Sementara lo beli bajunya aja KW. Suka heran gue sama orang kayak begitu. Tapi yang pasti setelah lu mendengar video ini, please banget beli merchandise mereka. Karena itu adalah salah satu yang bisa dilakukan langsung selain tiket yang keluar dari dompet lu. Ya, maka dari itu please banget supaya sepak bola Indonesia semakin berkembang, beli merchandise yang original dan juga jangan nunggu tiket jebolan. Pemasukan yang lainnya adalah kit sponsor. Seperti baju yang gue pakai ini, sponsornya adalah Topscore. Topscore membayar 70 juta sponsorling untuk membiayai Topscore supaya bisa beli ini nih, beli pon. Atau topi ini. Oh iya, topinya belum juga nih. Tapi kira-kira contohnya seperti ini. Ya, lo lihat sekarang kalau misalkan di lokal itu ada Persib, ada Bali United, ada Persija yang banyak banget. Nah, kalau misalkan lo bilang kelihatannya nggak indah, gue harus bisa bilang bahwa itu kebutuhan klub gitu. Jadi kayak iya gimana kalau misalkan sponsornya nggak banyak tapi mereka juga nggak bisa monetize gitu atau monetize-nya nggak banyak. Jadi ya udah sih dukung aja gitu namanya. Lu kan bukan cuman bajunya doang yang lu incar tapi juga permainannya dan lain-lain. Maka dari itu si kit sponsor ini adalah salah satu pemasukan yang besar. Bayangin Manchester United itu sampai tahun 2026 itu si tim viewer itu bayar 300 juta dolar untuk bisa ada di situ. Nah, itu kan kalau Manchester United. Tapi kalau misalkan klub-klub kita, misalkan di lokal gitu ya, ya Topscore aja kalau misalkan ada klub mana gitu nawarin segini ada harganya gitu kan. Maka dari itu adalah salah satu jadi pemasukan klub. Supaya lo nggak penasaran gitu ya. Jadi bukan ngerusak keindahan doang, tapi itu ada duitnya, ada nilai komersilnya. Yang terakhir adalah bursa transfer. Nah, di sini sebenarnya money game-nya tuh ada. Jadi secara bisnis sebenarnya ini seru banget kelihatannya. Kita sebut misalkan Coutinho di Liverpool. Coutinho di Liverpool tuh dijual ke Barcelona tuh gede banget angkanya. Bahkan sampai 100 kali lipat dari nilai transaksi, ya 70-80 kali lipat dari nilai transaksi Coutinho waktu dibeli di Inter. Bayangin ya, gue lupa angkanya lah ya. Mungkin sekitar ya 10 kali lipat kali ya. Kok dari 100, 10 ya? Segitulah pokoknya. Jadi besar banget waktu ke Barcelona. Kalau nggak salah 150-an. 150 juta pound. Dibeli dari Inter tuh 15 juta pound. Berarti 10 kali lipat. Nah, ini adalah contoh bahwa money game atau konsep bisnis dari sebuah klub itu bisa didapatkan dari transfer pemain. Dan gue ngambil contoh Liverpool lagi ya, sorry banget nih karena gue fans Liverpool sejati gitu ya. Nah, misalkan gini, Virgil van Dijk dibeli dari Southampton. Nah, Virgil van Dijk waktu beli Virgil van Dijk dari Celtic itu angkanya kecil. Nah, begitu si Liverpool beli Virgil van Dijk dari Southampton itu angkanya berkali-kali lipat. Belum lagi, gue kasih tau lagi, belum lagi ada namanya sell on clause. Jadi pada saat lo menjual pemain, ya misalkan nih, gue ngejual Rizpur ke klub lain. Terus gue jual ke klub tersebut, gue bilang sama si klub tersebut, tolong nanti kalau Rizpur lu jual lagi, ambil 20%-nya buat gue ya. Nah, itu sell on clause. Jadi ada kayak begitu, skema-skema kayak begitu. Supaya lu tahu mengenai bursa transfer, main Football Manager. Weh, itu salah satu game yang bikin orang pinter. Oke, tadi adalah penjelasan keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari sebuah klub dari mana aja, atau pemasukannya dari mana aja. Nah, oleh karenanya, buat lo semua yang udah dengar sebagai seorang fans klub, beli yang original dan juga beli tiket untuk bisa nonton langsung ke match-nya. Nah, data yang gue dapatkan ternyata di Liga Inggris pun nggak semua klub itu laporan keuangannya bagus. Ya, jadi nggak semuanya juga untung-untung banget. Nah, pertanyaan gue adalah, kira-kira Liga 1 sepak bola dan Liga Futsal di Indonesia untung nggak ya?
Jawab di komentar. Selamat datang di Top Score. Cari sepatu